Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan PPT yang telah kami buat dengan judul Administrasi Pendidikan Islam. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni ada Arini Nazaron Mahmuda selaku pemateri pertama dan saya sendiri selaku pemateri kedua sekaligus moderator. Dalam PPT ini terdapat 5 subpembahasan. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah prinsip, yang ketiga adalah ruang lingkup, yang keempat adalah fungsi, dan yang kelima adalah tujuan administrasi pendidikan Islam. Untuk subpembahasan 1 sampai 3 akan dijelaskan oleh Saudari Arini Nazaron Mahmuda. Saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian administrasi pendidikan Islam. Administrasi adalah suatu kegiatan pengelolaan dan pendataan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang ditentukan atau yang sudah ditentukan dan disepakati sebelumnya. Sedangkan pengertian dari administrasi pendidikan ialah suatu kegiatan pengelolaan dan pendataan yang dilakukan oleh sekelompok orang guna mencapai tujuan pendidikan. Lah, administrasi pendidikan Islam sebenarnya pengertiannya ini hampir sama dengan administrasi pendidikan. Yang membedakan hanyalah jika di administrasi pendidikan Islam yaitu suatu kegiatan atau pengelolaan dan pendataan yang dilakukan oleh sekelompok orang guna mencapai tujuan pendidikan dengan berlandaskan ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Lanjut kepada poin yang kedua, yaitu prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Yang pertama ialah prinsip efisiensi. Bila mana seorang administrator akan berhasil dalam tugasnya bila mana dia efisien dalam menggunakan semua sumber tenaga, dana dan fasilitas yang ada. Efisien di sini yaitu mengalokasikan pembiayaan tersebut dengan tepat sasaran atau sesuai dengan peruntukannya. Jadi tidak untuk sesuatu yang tidak jelas peruntukannya. Yang kedua yaitu prinsip pengelolaan. Administrator akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efisien melalui orang-orang lain dengan jalan melakukan pekerjaan manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Jadi harus dikelola. Suatu lembaga tidak akan baik ketika tidak direncanakan ataupun diorganisasikan dan diarahkan, kemudian kontrol dalam pelaksanaannya. Kadang kita melaksanakan suatu pekerjaan atau program itu tidak direncanakan, maka hasilnya tidak akan maksimal karena tidak jelas apa yang ingin kita capai. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kepemimpinan yang efektif. Administrator akan berhasil dalam tugasnya apabila dia menggunakan gaya kepemimpinan yang efektif yang memperhatikan hubungan antar manusia, yaitu human relationship, dan dimensi pelaksanaan tugas dan dimensi situasi dan kondisi yang ada. Poin yang selanjutnya yaitu pengutamaan tugas. Seperti ketika seorang mendapatkan 2 tugas sekaligus dalam waktu yang bersamaan, maka harus diutamakan pekerjaan yang utama baru pekerjaan yang lainnya. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip kerjasama. Seorang administrator akan berhasil baik dalam tugasnya bila mana dia mampu mengembangkan kerjasama di antara orang-orang yang terlibat. Yang poin selanjutnya yaitu ruang lingkup dari administrasi pendidikan Islam. Yang pertama itu administrasi material, yaitu kegiatan administrasi yang menyangkut bidang-bidang atau benda-benda seperti ketetausahaan sekolah, administrasi, dan administrasi keuangan, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu administrasi personil,
yang mencakup di dalamnya administrasi personil yaitu guru, pegawai sekolah, dan juga administrasi peserta didik. Dan selanjutnya itu administrasi kurikulum yang mencakup di dalamnya penyusunan kurikulum, pembinaan kurikulum, dan pelaksanaan kurikulum. Poin keempat adalah fungsi administrasi pendidikan Islam. Terdapat 8 fungsi administrasi pendidikan Islam. Yang pertama adalah perencanaan. Seperti yang kita ketahui, suatu kegiatan harus memiliki perencanaan yang baik. Maka fungsi administrasi di dalam pendidikan yakni sebagai penentu langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Yang kedua adalah pengorganisasian, yakni bahwa tanggung jawab, wewenang, tugas, serta hal-hal yang mencakup pekerjaan haruslah sesuai dengan bakat, minat, pengalaman, serta kepribadian orang yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga adalah pengkoordinasian. Adanya banyak-banyak tugas membutuhkan pengkoordinasian yang baik untuk menghindari kesimpang siuran sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Fungsi yang keempat adalah komunikasi. Dalam suatu proses pendidikan sangatlah dibutuhkan suatu ide-ide, gagasan, ataupun pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan pendidikan, baik yang disampaikan secara lisan maupun secara tulisan. Yang kelima adalah supervisi. Suatu program pendidikan memerlukan adanya supervisi atau pengawasan agar dapat mengetahui serta memenuhi hal-hal yang dibutuhkan untuk program pendidikan tersebut. Yang keenam adalah kepegawaian, yakni kegiatan memilih, menentukan, menempatkan, serta membimbing staf pendidikan, staf dari. Yang ketujuh adalah pembiayaan. Biaya sangatlah diperlukan untuk melaksanakan proses pendidikan. Oleh karenanya, pembiayaan sangatlah dibutuhkan agar dapat mengetahui dan menentukan apa saja yang diperlukan dalam jangka waktu pendidikan tersebut. Yang terakhir adalah penilaian, yakni suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh atasan maupun bawahan yang dilakukan guna mengetahui sampai mana perkembangan dari suatu proses pendidikan serta untuk mengetahui apakah proses pendidikan tersebut sudah mengarah pada tujuan atau belum, tujuan dari pendidikan tersebut atau belum. Poin kelima adalah tujuan administrasi pendidikan Islam. Terdapat 4 tujuan. Yang pertama adalah efektivitas produksi, yakni tercapainya tujuan dari program pendidikan tersebut. Yang kedua adalah efisiensi, yakni kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas dengan cermat. Yang ketiga adalah kemampuan menyesuaikan diri, yakni dalam proses pendidikan para staf dan anggota dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan serta dengan orang-orang di sekitarnya. Dan yang keempat adalah kepuasan kerja. Jadi tujuan dari administrasi pendidikan di Islam di sini adalah agar tercapainya kepuasan dalam proses pendidikan tersebut.